lifetime dari suatu bangsa. Sehingga kunci pembangunan kita adalah pada kualitas bonus ini. Maka bonus ini harus kita tingkatkan habis-habisan. Jadi saudara jangan berhenti belajar setelah tamat fakultas. Terus belajar, walaupun tidak formal. Belajar dengan menggunakan ilmu yang ada di komputer, di general knowledge. Jangan berhenti belajar. Dan dalam kaitan itu, sebaliknya musuh anak muda adalah alkohol, adalah narkoba, adalah rokok. Ini mencari pasar yang lebih banyak. Karena itu kenapa narkoba tiba-tiba menjadi ramai? Karena narkoba pun menembak ke generasi bonus. Alkohol pun menembak ke generasi bonus. Rokok pun menembak ke generasi bonus. Maka produsen rokok sekarang menciptakan rokok yang disebut mild, yang kadar nikotin tidak terlalu tinggi, agar anak muda enteng merokoknya. Tapi sekali kena kecanduan nikotin pada usia 15-30 tahun, pada 15 tahun, sekali kena nikotin, seumur hidup dia terikat pada kecanduan itu. Jadi strategi industri rokok, bikin rokok yang mild supaya anak muda suka. Begitu tidak suka, lambat laun tingkat kualitas nikotin ditingkatkan. Jadi saudara sekalian, saudara adalah sumber growth kita keluar dari middle income trap, tapi saudara juga adalah pasaran untuk industri yang menghancurkan generasi muda. Berikut, maka disinilah peranan ekonomi Islam. Perintah Islam berlandaskan etika. Etika apa? Harmoni keselarasan alhamdulillah, keselarasan hidup manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia masyarakat, dan manusia dengan alam. Apa intinya? Keselarasan antara diri, sosial, dan alam. Harmoni adalah kata kuncinya. Tanpa membangun kemaslahatan, keadilan, tanpa ketimpangan pendapatan, beserta ketahanan alam semesta ciptaan alam. Jadi kalau saudara baca semua ayat-ayat, peras ayat itu kemana dia? Referensinya kepada satu manusia yang mempunyai harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dengan masyarakat, dengan alam, untuk membangun kemaslahatan, keadilan, tanpa ketimpangan pendapatan dan ketahanan alam semesta ciptaan Tuhan yang tetap dijaga keutuhannya. Ini kalau diperas, ini adalah hakikat tujuan dari agama Islam. Berikut. Maka, apakah teori itu? Bagaimana itu terlaksana, terwujud? Saya mengunjungi pondok pesantren Anukaya, Gulug-Gulug, Sumeneb, Madura. Saudara tahu, Madura itu kering gersang. Air tidak ada, kering. Maka tiba-tiba di Gulug-Gulug itu ada hutan. Nah, ketika saya turun dengan helikopter ke hutan itu, saya masuk hutan itu, saya temu santri. Saya tanya, siapa menanam hutan? Karena seluruh Madura kering. Mereka bilang kami. Siapa kami itu? Mereka bilang Pondok Pesantren Anukaya. Siapa pemimpinmu? Adalah Kiai Haji Basit. Saya minta bertemu di Gulug-Gulug itu. Maka bertemu saya dengan beliau. Beliau sekarang sudah usia lanjut, tapi pada waktu itu masih gagah. Saya tanya, Pak, itu dari mana datang hutan itu? Kami yang menanam. Pondok pesantren mobilisasi dia punya santri dan masyarakat menanam. Bertahun-tahun mereka tanam. Bayangkan, Bung, Madura yang kering gersang menjadi tempat membuat garam, tumbuh hutan. Dan melihat hutan itu yang menghasilkan sumber air menjadi kali. Saya tanya, mengapa Bapak berbuat ini? Why? Bapak mati-matian membangun hutan.
jawabnya yang mengagetkan saya. Bukan untuk lingkungan yang aman, bukan untuk penghijauan, bukan untuk green economy. No, jawabnya adalah untuk kesempurnaan salat. Kesempurnaan salat menghendaki bersih. Bersih perlu ada air wudhu. Untuk air wudhu perlu air, perlu kali. Untuk kali perlu mata air. Mata air ada di hutan. Aku tanam hutan itu. Apa yang kita lihat dalam diri beliau, Islam bukan hanya yang diucapkan, ia menjadi driving force di dalam diri beliau untuk berbuat. Jadi, kalau saya menghadapi Tuhan 5 kali sehari, saya harus bersih. Nah, kalaupun tidak ada sungai, aku ciptakan hutan menghasilkan sungai. The driving force adalah aku mau bersih menghadapi Tuhan. That is internalisasi Islam di dalam diri beliau itu. Nah, itu kekuatan dari pondok pesantren itu. Dan ini kata kunci mendapatkan air wudhu demi kesempurnaan salat. Jadi aku tidak tanam pohon supaya lingkungannya baik, supaya hijau, supaya ini. No, saya lakukan ini karena menghadap Tuhan aku harus bersih. This is the key of the driving force of Islam. Dari dalam, bukan karena dianjurkan dalam khutbah, tapi yang tertanam di dalam diri. Berikut, ada lagi. Kita tahu Islam menentang bunga, riba. Islam menghendaki ukhuwah Islamiyah, kesamaan. Maka di Indonesia, di masyarakat sekarang, anak-anak muda di bawah usia 35 tahun membuat apa yang disebut gandeng tangan. Intinya dalam ekonomi adalah crowd lending. Source of uang ada crowd, ada kelompok yang dituju kepada dipinjamkan pada yang membutuhkan. Dan yang membutuhkan rakyat kecil. Pinjaman uang yang mereka perlukan bukan ratusan juta, puluhan juta, 10 juta, 15 juta, di bawah 25 juta. Jadi ada ini, tapi mengembangkan social entrepreneur yang membutuhkan di bawah 25 juta. Mana ada bank yang mau kasih di bawah 25 juta? Mana ada institution uang yang memberi dana 10 juta itu kepada orang yang membutuhkan? Dan dilakukan oleh ini karena diperoleh ini dari crowd lending. Jadi dihimpun dana itu secara terbuka di dalam komputer, dalam internet secara terbuka. Ada proyek A, salah satu proyek di Jember. Itu petani tembakau hanya bekerja 3 bulan dalam setahun. Mereka itu buruh tani. Setelah itu tidak bekerja dan buruh tani itu menganggur 9 bulan. Bagaimana hidup? Dia tidak punya tanah. Tanah bukan milik dia. Dia buruh tani. Tidak ada tanah, tidak ada alat, tidak ada modal, tidak ada apa-apa. Nah, inilah yang saya teringat ucapan Bung Karno sebagai marhain, yaitu rakyat kita yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Nah, ini sekarang muncul the social entrepreneur ini, kawan kita ini, yang kemudian melihat, mendidik, mengajak, membuat alat-alat, kotak, peti, macam-macam, dari resource bahan-bahan yang ada di desa itu. Lahirlah aktivitas dikerjakan oleh buruh tani itu, sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan. Sederhana, bikin kotak, bikin ini, macam-macam. Tetapi untuk perlu uang. Dari mana uang? Uang itu tidak banyak, 25 juta. Siapa sih mau kasih 25 juta pada bank yang memberi 25 juta itu? Maka lahirlah ini, dan microfinance untuk pengusaha kecil. Peminjam ini dibantu lembaga swadaya mas setempat dalam transaksi yang transparan. Maka ciri Islam menonjol tanpa bunga. Kelompok masyarakat ini melibatkan jejaring dan secara lebih modern menggunakan jaringan internet. This is Islam in action.
tanpa pidato-pidato macam-macam. Mereka itu anak-anak muda di bawah 35 tahun usia. Tapi saya melihat semangat. Saya tanya, apa sih yang mendorong kalian? Dari dalam, aku mau menjadi manusia yang memecahkan masalah masyarakat sekitarku. Aku tidak cukup hanya salat, tidak cukup hanya baca Quran. I want action, Islam in action. Bukan pidato-pidato segala macam, bukan minta uang kepada macam-macam, tapi dari dalam. Dua pengalaman yang saya hadapi, Kiai Basit dan Gering Tangan, is an inner force, dorongan yang menimbulkan gairah gerak berdasarkan keyakinan beragama. Berikut. Maka musuh besar bumi sekarang yang kita hadapi, dan musuh besar diperbesar oleh tumbuknya the financial economic sector yang tumbuh lebih cepat dari the real sector. Maka musuh besar adalah ketimpangan kesejahteraan, tingkat pendapatan rendah, ya, 20% pendapatan tinggi menerima 48%. Jadi pendapatan 20% pendapatan tinggi, 40% pendapatan menengah, 40% pendapatan rendah. Yang 20% menerima 48% pendapatan, yang menengah 34%, yang rendah 17% pada tahun 2014. Ketimpangan pembagian pendapatan. Saudara periksa statistik, ada nilai tukar petani. Nilai tukar petani padi, pangan, gabah kering, flat 102. Artinya dia terima 102 dan dia keluarkan ke hidupnya 100. Tapi kau periksa nilai tukar petani perkebunan 140. Dia terima 140 tapi dia keluar 100. Jadi petani kita sangat miskin. Nah, siapa yang fight for mereka yang ini? Kita selalu mendorong apa yang kita lihat, dorongan kredit-kredit bukan kepada yang kecil-kecil ini. Adalah perkebunan, kelapa sawit, segala macam. Wow, besar. Apakah kepada mereka yang kecil ini ada ketersediaan kredit? No. Jadi itu menyebabkan ketimpangan ini. Lantas kita terbang di atas Republik Indonesia ini. Dari atas RI kita lihat ke tanah air. Apa yang kita lihat? Pendapatan Kepulauan Barat RI, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, menerima 82% pendapatan, dan Timur RI 18%. Timur adalah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, NTB, hanya 18%. Jadi apa ini cara kita membangun Republik Indonesia Sabang Merauke? Itu sebabnya maka ketika di Jakarta, Bandung dibangun, mengapa saya kurang happy? Karena lagi-lagi Jawa yang dibangun itu. Padahal jalan yang ada di Papua sedikit sekali. Jadi wawasan equity, wawasan mengurangi ketimpangan harus menjadi jati diri kita dalam pembangunan, di dalam mengatur kebijakan pembangunan. Ketimpangan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial RI Barat lebih maju dari RI Timur. Saya mengikuti teman-teman dalam program Indonesia Mengajar ke Fak-Fak di Papua. Bukan di kota Fak-Fak, tapi di Fak. Tidak ada listrik, tidak ada air minum, tidak ada air apa-apa. Bagaimana anak-anak itu bisa menjadi belajar yang baik? Tidak ada guru. Dalam sekali satu guru, dua guru mengajar 6 kelas. Tetapi di sini kita berlimpah hal ini. Jadi timbul pikiran, siapa ya yang memikirkan nasib Indonesia Timur? Who is fighting for Indonesia Timur? Lalu saya pikir, gimana cara memilih wakil-wakil rakyat itu? Tahu tak, Bung? Pak Setio Novianto yang ketua DPR yang rame-rame mengenai Papa minta saham adalah wakil NTT, Nusa Tenggara Timur.
Apakah beliau berjuang untuk NTT? Ataukah menjadikan kedudukan anggota DPR alat menjadi ketua DPR? Is he fighting untuk NTT? Mana wakil-wakil Indonesia Timur ini? Nah, cilakanya sistem pemilihan berdasarkan partai, dan partai yang mengajukan calon mewakili daerah itu yang tidak mengerti kondisi daerah itu sebenarnya. Jadi ketimpangan kesejahteraan ini adalah sangat besar. Berikut. Sekarang kita di ekonomi. Apa sih? What is wrong di dalam ekonomi kita? Mengapa lingkungan rusak? Mengapa tanah gambut dimanfaatkan? Hutan bakau, Bukit Kars kini menjadi pertentangan antara industri semen dan pelestarian ikan. Kita berkelahi, kalau lingkungan berkelahi menyelamatkan gambut, bakau, kars, hutan, das, semua. Mengapa? Karena harga pasar mengalami market failure. Jadi nilai-nilai lingkungan dan sumber daya alam tidak masuk ke dalam pasar. Pasar tidak menangkap kelangkaan nilai dari gambut, nilai dari Bukit Kars dan sebagainya. Sebaliknya semen mempunyai nilai ekonomi di pasar. Maka nilai ekonomi ini yang menghantam Bukit Kars, menghantam lingkungan. Jadi kunci persoalan kita adalah mekanisme harga pasar. Isyarat pasar ekonomi bisa diuangkan, tapi tidak merekam isyarat sosial dan lingkungan. Manfaat lingkungan tidak direkam dalam mekanisme harga. Nilai sumber daya alam untuk generasi masa depan tidak terekam dalam pasar dan kebijakan ekonomi. Siapa memikirkan bagaimana nasib sumber daya alam ini untuk anak-anak saudara di tahun 2035 nanti? Kemudian untuk itu perlu intervensi aktif dalam pasar untuk koreksi kegagalan mekanisme harga. Berikut. Nah, merubah cara pandang pembangunan. Koreksi pasar bertolak dari pemahaman eksternalitas yang melekat pada nilai sosial dan lingkungan yang perlu dirangkum dalam nilai biaya dan manfaat pembangunan. Ada nilai, tapi ada eksternalitas dari nilai itu, eksternalitas nilai pemandangan, eksternalitas dari hutan untuk menyerap udara, itu menghasilkan O2. Nilai O2 dari hutan tidak masuk ke dalam dia punya ekonomi. Jadi ekonomi tidak mengandung ini, dan inilah menjadi sebab kerusakan alam. Maka pembangunan konvensional harus ke sini mencakup tiga ini dengan memperhitungkan biaya eksternalitas ini. Ekonomi Islam memberi ukuran etika dalam merubah cara pandang pembangunan ini. Berikut. Maka ini apa itu Islam? Apakah Islam naik haji, salat, macam-macam? No. Maka ada terserah Puan Askari membuat Economic Islamicity Index, yaitu tata suatu negara apakah mengikuti tata hidup Islam. Apa kesimpulan? Dia ngambil indikator ajaran Islam tentang hubungan seorang dengan Tuhan, tali Tuhan, tali manusia, sistem ekonomi, prinsip keadilan dalam politik pemerintah, HAM, hak publik, hubungan internal dalam kehidupan sosial, sistem perundang-undang untuk non-Islam. Nah, itu dia periksa, hasilkan Economic Islamicity Index. Hasilnya berikut. Urutan keislaman negara bukan Saudi Arabia, tapi yang Islami, menjalankan hidup Islami. Nomor 1 adalah Selandia Baru. 2, Luxembourg. IAS nomor 15, Belanda 16, Israel nomor 17, Malaysia 32, Saudi Arabia 91, Indonesia nomor 104, Mesir, Irak dan sebagainya. Jadi
the way of life, pola hidup Islami tidak ditentukan oleh wajah yang tampak pada megahnya masjid, pada banyaknya haji, tapi apakah kau hidup Islami? Dan dalam kaitan itu, berdasarkan kriteria itu, kawan kita Selandia Baru menjadi juara. Berikut. Maka kita perlu redefinisi ekonomi Islam. Sebetulnya pertemuan ini, kata kuncinya adalah redefinisi ekonomi Islam untuk kemakmuran negeri. Kita perlu bertolak dari RI 2015 ke 2014 dengan peta jalan seperti ketimpangan pendapatan, tidak semestinya pembangunan ini, mengoreksi eksternalitas dalam pasar, mengatasi konflik antar interest group untuk dipakai tolak ukur etika moral dari ekonomi Islamistik. Apa interest group? Kenapa ada mafia minyak, mafia pangan, mafia macam-macam? Yaitu makhluk yang tidak punya Islamistik, wawasan Islam. 3. Internalisasi moral Islam sebagai driving, internalisasi moral Islam sebagai driving force, penggerak perilaku seperti pola anugerah dan galing tangan. Berikut. Itu yang saya maksud. Bung sekarang berkumpul dari bermacam-macam tempat. Saudara adalah generasi masa depan. You adalah the modal yang menentukan Indonesia ke masa depan itu. Bisa tak kau menjadikan Islam sebagai the internal moral force, mempunyai gambaran Indonesia 2045 yang adil dan sejahtera. Terima kasih.